Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R2A Pendidikan Fisika dengan anggota Aulia Arbacinta Ramadhani, Hafiz Ibnu Hajar, dan Satrio Agung Pamungkas akan menjelaskan materi bab 3 tentang negara dan konstitusi. Pengertian negara. Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintah yang berdaulat. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Negara mempunyai 3 unsur. Unsur yang pertama adalah rakyat, unsur yang kedua adalah wilayah dengan batas-batas tertentu, dan unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Selain memiliki 3 unsur, ternyata negara mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama adalah sifat memaksa, sifat yang kedua adalah sifat monopoli, dan sifat yang ketiga adalah sifat yang mencakup semua. Pengertian konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Inggris sering disebut dengan constitution, atau dalam bahasa Belanda konstitutie, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan undang-undang dasar. Ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi. Unsur yang pertama adalah struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Unsur yang kedua adalah tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Unsur yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dalam negara yang menganut asas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dengan sedemikian rupa agar penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya, sehingga hak warga negara dapat dilindungi dan dapat memberikan jaminan atas hak asasi warga negara. Artinya, konstitusi memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggara ketatanegaraan suatu negara. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang sangat singkat karena hanya memuat 37 pasal. Namun, ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi di dalam Undang-Undang Dasar. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Yang kedua, periode Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Dan yang keempat, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disempurnakan. Hubungan dasar negara dan konstitusi. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus sebagai konstitusi negara Indonesia. Dikutip dari Kewarganegaraan, rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Dengan demikian terdapat hubungan dasar negara dengan konstitusi, sebab rumusan dasar negara atau Pancasila terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Inti pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea
4. Sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik. Berikut ini penjelasan mengenai hubungan formal. Pancasila dicantumkan secara formal dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma hukum positif. Artinya kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi juga perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai dasar negara dan tertib hukum tertinggi. Dan yang ketiga, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang berfundamental sebagai dasar kelangsungan hidup negara. Hubungan secara material, berdasarkan tertib hukum di Indonesia, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Jadi secara material, tertib hukum di Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.